Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan dengan NIM 235120175 dari kelas SI 1. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori inflasi dan deflasi. Langsung saja kita ke definisi inflasi dan deflasi. Apa sih definisi inflasi? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga barang pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikannya dari inflasi disebut deflasi. Nah, apa sih definisi deflasi? Nah, deflasi adalah penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ini merupakan kebalikan dari inflasi. Meskipun sekilas penurunan harga barang mungkin tampak menguntungkan konsumen karena daya beli uang meningkat, deflasi yang berkepanjangan justru dapat berbahaya bagi perekonomian. Terus kita lanjut ke ciri-ciri. Adapun ciri-ciri inflasi dan deflasi, yang pertama kita masuk ke ciri-ciri inflasi. Itu ada tiga. Yang pertama, terjadi secara umum atau mempengaruhi sebagian besar barang dan jasa, bukan hanya satu atau dua barang saja. Yang kedua, itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus menerus. Terus yang ketiga atau yang terakhir, mengurangi daya beli masyarakat karena nilai uang melemah. Nah, untuk ciri-ciri deflasi itu ada tiga juga. Yang pertama, harga barang jasa turun secara umum dan terus menerus. Terus yang kedua, masyarakat cenderung menunda konsumsi karena berharap harga akan semakin turun. Terus yang ketiga atau yang terakhir, bisa berdampak buruk bagi perekonomian karena mengurangi keuntungan produsen, menekan upah pekerja dan menyebabkan resesi. Selanjutnya kita lanjut ke penyebab inflasi dan faktor-faktor penyebab inflasi. Nah, kita masuk ke inflasi dulu, penyebabnya. Inflasi dapat disebut oleh berbagai faktor. Yang pertama itu tarikan permintaan. Ada beberapa cangkupan, itu peningkatan permintaan agregat. Inflasi terjadi ketika permintaan total barang dan jasa dan perekonomian meningkat secara signifikan melebihi kemampuan produksi. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan belanja konsumen, optimis konsumen, penurunan suku bunga, kredit, atau peningkatan pendapatan dapat mendorong belanja yang lebih tinggi. Selanjutnya itu peningkatan investasi. Investasi bisnis yang meningkat baik dalam negeri maupun di luar negeri akan meningkatkan permintaan barang modal dan jasa terkait. Terus yang selanjutnya itu peningkatan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal invasif seperti peningkatan belanja, instruktur atau subsidi
dapat meningkatkan permintaan agregat. Selanjutnya, peningkatan ekspor neto. Jika ekspor meningkat lebih besar daripada impor, permintaan terhadap produk atau domestik akan naik. Terus yang kedua itu dorongan biaya. Nah, dia ada mencangkup beberapa juga, yang itu kenaikan biaya produksi. Inflasi terjadi akibat kenaikan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi itu meliputi beberapa. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga komoditas seperti minyak, gas, atau bahan mentah lainnya akan meningkatkan biaya produksi bagi industri. Yang selanjutnya, kenaikan upah tenaga kerja. Jika upah tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan produktivitas, biaya produksi per unit akan naik. Terus selanjutnya, depresiasi nilai tukar mata uang. Melemahnya nilai tukar mata uang domestik akan membuat harga barang impor termasuk bahan baku menjadi lebih mahal. Terus selanjutnya lagi itu kenaikan tarif energi dan utilitas. Kenaikan harga listrik, air, atau tarif transportasi akan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kenaikan pajak atau perubahan regulasi yang meningkatkan biaya kepatuhan juga dapat mendorong inflasi. Terus yang ketiga itu ekspektasi inflasi. Kita masih membahas tentang faktor-faktor inflasi. Itu yang ketiga tadi. Itu ada beberapa juga perkiraan inflasi di masa depan. Jika masyarakat dan pelaku usaha memperkirakan inflasi akan terjadi atau meningkat di masa depan, mereka akan menyesuaikan pelaku mereka. Pekerja menuntut kenaikan upah. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya hidup, perusahaan meningkatkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Tindakan-tindakan ini pada akhirnya dapat menjadi self-fulfilling prophecy dan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Terus yang keempat itu peningkatan jumlah uang beredar. Mencangkup beberapa itu ekspektasi moneter. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar secara signifikan tanpa diimbangi oleh peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan nilai uang dan kenaikan harga-harga. Hal ini dapat terjadi akibat kebijakan bank sentral yang terlalu longgar.